Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai menggambar ilustrasi pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester ganjil pada kurikulum 2013. Langsung aja. Menggambar ilustrasi merupakan materi dari seni rupa. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang keempat, menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Adapun pengertian gambar ilustrasi, yaitu ada 3 definisi. Secara sederhana, ilustrasi atau illustrate artinya adalah menjelaskan. Sedangkan secara umum, ilustrasi itu adalah segala sesuatu yang difungsikan untuk menerangkan, menghidupkan, dan memperindah kehidupan, cerita, kejadian, dan lainnya. Sedangkan definisi secara khusus, ilustrasi berarti jenis gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu naskah tertulis, baik berupa bacaan, cerita, berita, artikel, dan lainnya agar mudah dimengerti maksud atau isinya. Di sini ada contoh. Yang pertama, ada orang yang berusaha bangkit dari ketertimpaan rasa malas gitu ya. Yang digambarkan di sini ada batu ya, ada batu yang cukup besar menimpa orang tersebut. Dia berusaha bangkit gitu ya dengan usaha yang lumayan terlihat. Kemudian di sebelah kanannya menggambarkan kehidupan saat ini ya. Di saat hampir semua orang itu tidak bisa lepas dari gadgetnya masing-masing. Bahkan di tempat umum pun seperti di transportasi umum masih tetap menggunakan gadgetnya. Kemudian ilustrasi itu dibuat tentu ada tujuannya. Tujuan dibuatnya ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, di sini ada sebuah narasi singkat ya, tentang percakapan 2 orang mengenai mau minjem buku gitu ya, minjem buku nanti dipulanginnya lagi gitu ya, jangan sampai rusak gitu kata yang punya bukunya. Nah, di sini dipertegas gitu ya, diperindah atau diperjelas menggunakan gambar gitu ya, gambar ilustrasi. Oke, kemudian ilustrasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperjelas atau menghidupkan isi cerita. Yang kedua, memberikan daya tarik atau hiasan pada sampul buku, gambar isi buku, majalah, dan koran. Dan yang ketiga, judul dalam bentuk gambar memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Contohnya nih ya, ada di koran Tempo, kemudian cover depannya itu judulnya Inisiatif Menangkal Corona. Kemudian diberikan ilustrasi yaitu presiden kita ya, Jokowi, yang dipasangin masker. Nah, gitu ya. Jadi dengan ilustrasi ini diharapkan koran Tempo ini bisa memberikan daya tarik gitu ya. Adanya daya tarik menghidupkan konten atau isi dari koran Tempo tersebut, dan bahasanya sangat visual gitu ya. Karena bahasanya itu tidak dalam kata-kata tapi dalam bentuk gambar. Nah, yang diwakilkan oleh Pak Jokowi dan maskernya. Kemudian ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Apa aja? Yang pertama yaitu kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor atau lucu dan bersifat menghibur. Nah, contohnya nih ada 2 ibu-ibu yang lagi ngobrol ya. Nah, ibu yang baju pink itu baru pulang dari mall, tapi dia ngasih tahu nih sama yang baju hijau,
di mall itu katanya banyak orang yang nongkrong. Apa iya mereka nggak takut corona? Nah, di sini letak anehnya. Kan dia baru pulang dari mall. Kok dia malah bilang begitu? Gitu ya, aneh ya. Nah itu dari keanehan itu justru memancing hal yang lucu atau humor gitu ya, sedikit lucu. Oke, kemudian ada juga contoh yang berikutnya ini mengenai UN yang lebay. Nah, UN ini memang sekarang sudah dihapus ya oleh Menteri Pendidikan kita, dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini waktu itu pada saat UN itu pernah ada kejadian di mana ujian nasional itu pelaksanaannya dijaga oleh polisi. Nah, gitu ya, ada polisi, ada CCTV supaya anak-anaknya nggak nyontek. Nah, di sini di gambar ilustrasi ini memberikan pesan. Nah, daripada polisinya jagain anak-anak ujian, mendingan nangkepin koruptor, nangkepin maling yang diwakilkan oleh ilustrasi dengan tokoh tikus gitu ya. Ada gambar tikus di situ yang pakai jas, tapi megang uang rupiah tuh ya, kantong atau karung yang ada tulisan rupiahnya. Nah, itu contoh ilustrasi. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada tentang hewan gitu ya. Ada 2 kodok gitu yang lagi ngobrol juga di sini, tapi temanya adalah mengenai lingkungan ya, lingkungan hidup. Nah, bisa kalian lihat di gambar itu lingkungannya tercemar ya, ada banyak sampah, ada asap-asap, mungkin itu dari pabrik gitu ya, sehingga mencemari lingkungannya. Nah, jadi ada isu lingkungan kesehatan juga di sini ya, lingkungan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai karikatur. Karikatur itu gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu dan unik. Nah, pada umumnya yang dilebih-lebihkan itu adalah bagian kepala gitu ya, bagian wajah. Karikatur itu menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal subjek tersebut. Nah, jadi pada umumnya karikatur itu dibuat untuk public figure ya, tokoh-tokoh terkenal. Karena kalau tokohnya nggak terkenal, nggak bisa lucu gitu loh. Kita aja nggak kenal, gimana? Nanti kalau kamu lihat karikatur terus kamunya nggak kenal, ini orang siapa sih gitu ya? Letak lucunya di mana? Nah, kayak tokoh yang satu ini adalah tokoh inspiratif kita semua ya, Bapak B.J. Habibie gitu ya. Dia itu punya prestasi yang luar biasa, dan ini di dalam karikatur ini diperlihatkan dia prestasinya di bidang transportasi udara gitu ya. Makanya digambarkan beliau menaiki pesawat di atas pesawatnya, bukan di dalam pesawatnya. Nah, oke. Kemudian nih ada 2 karakter ya, 2 tokoh yang saya yakin kalian udah tahu semua. Yang pertama nih yang sebelah kiri ada Mr. Bean gitu ya. Tokoh yang lucu banget ya, yang hampir tidak ada dialognya atau mungkin tidak terdengar suaranya, sedikit banget kalau ada di film-film Mr. Bean. Kemudian yang di sebelah kanannya ada Yao Ming yang sebenarnya profesinya adalah pemain basket, tapi sering banget muka karikaturnya ini dijadikan meme gitu ya, dijadikan meme. Oke, nah ini 2 tokoh yang termasuk karikatur juga. Kemudian ada komik. Ya, berikutnya adalah komik. Komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Nah, dicontohkan di sini adalah komik Shizuki gitu ya. Nah, Shizuki ini lumayan terkenal di Indonesia gitu ya. Kemudian contoh komik yang lainnya ini yang mungkin lebih booming daripada Shizuki, yaitu komik Naruto ya. Yang sebelah kiri ini komik Naruto ya. Mungkin dibaca dari usia remaja bahkan sampai dewasa masih ada yang baca komik Naruto. Bahkan ada juga kadang-kadang di TV gitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya juga yang tidak kalah tenarnya lagi, yaitu dari anggota Marvel ya, anggota Marvel komik, atau mungkin yang lagi booming sampai tahun-tahun belakangan ini adalah Avenger. Itu adalah Spider-Man ya, salah satu tokoh jagoannya. Oke, nah ini ada Naruto di sebelah kiri, ada Spider-Man di sebelah kanannya. Itu merupakan contoh komik.
Kemudian ilustrasi itu juga bisa digunakan pada karya sastra. Nah, karya sastranya apa aja? Ada cerpen itu cerita pendek, kemudian puisi dan juga sajak. Karya sastra tersebut akan lebih menarik jika disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, contohnya ada di sebelah kanan, itu tentang Hari Pahlawan ya. Jadi narasinya tentang Hari Pahlawan dan diperkuat dengan ilustrasi gambar seorang pahlawan gitu ya, sedang menunjuk atau menggunakan pakaian perangnya gitu ya, berwarna hijau. Kemudian ini juga ada ilustrasi yang lain. Di sini ada tentang melihat api bekerja, gitu ya. Diperlihatkan di situ badannya nggak utuh ya, seperti pion catur. Kemudian dia seperti mengepal mau memukul sesuatu. Nah, itu diilustrasikan seperti itu supaya ceritanya itu lebih kuat lagi, lebih jelas lagi. Sedangkan yang di sebelah kanan ada seorang ibu yang menggendong anaknya, gitu ya, karena memang narasi di sini mengenai Selamat Hari Ibu gitu. Oke, itu ilustrasi di dalam karya sastra. Kemudian yang berikutnya adalah vignette. Nah, vignette ini dari bahasa Prancis yang artinya batang pohon anggur gitu ya. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, jadi pada awalnya vignette itu biasanya terletak di pojok-pojok kertas. Nah, jadi kalau misalnya ada narasi, ada puisi di suatu kertas, biasanya pojokannya kosong. Nah, supaya tidak terlihat kosong, makanya dibuat hiasan dekoratif yang kita sebut dengan vignette. Tetapi berjalannya dengan waktu, vignette lama-lama dikembangkan sehingga satu lembar dibuat full vignette. Kemudian narasinya baru di halaman berikutnya. Nah, contohnya seperti yang ada di layar, gitu ya. Satu lembar full diisi oleh vignette. Kemudian ada contoh lainnya. Ini yang biasa ada di binder ya, di binder. Ya, vignette-nya dibuat dari diagonal gitu ya, diagonal sampai ke bagian tengah dari kertas tersebut. Yang sebelah kanan juga vignette, itu dibuat full juga dari kertas HVS. Yang kemudian berikutnya adalah mengenai bentuk objek gambar ilustrasi. Di sini ada dua contoh objek manusia ya. Objek manusia ini ada artis Korea yang remaja putri mungkin sangat mengenalnya gitu ya. Oke, kita bahas objek manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya supaya terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Nah, seperti yang ada di contoh di layar. Orang sedang menyundul gitu ya, jadi kepalanya menghadap ke bawah, kemudian dia terkesan terlihat seperti sedang meloncat gitu ya. Kemudian selain objek manusia, ada juga objek hewan. Jenis dan bentuk hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan darat, udara, dan air. Proporsi dan anatominya dari masing-masing jenis juga harus jelas. Nah, di layar slide ini saya mencontohkannya yang hewan darat gitu ya, jadi bisa dilihat maksudnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah objek tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau bisa juga digambar secara detail atau rinci. Nah, jadi silakan saja mau disederhanain atau mau rinci gitu ya, yang lengkap sesuai dengan kebiasaan atau kebutuhan di dalam narasi tersebut. Kemudian gambar ilustrasi itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama menampilkan bentuk gambar yang jelas sesuai dengan isi. Yang kedua berupa gambar tunggal atau gambar seri ya, gambar seri itu gambar bersambung. Kemudian yang ketiga, bentuk gambar sederhana bergaya naturalisme, realistis, dan kekanak-kanakan.
Dan yang keempat, bersifat komunikatif gitu ya, memberikan pesan. Jadi ilustrasi itu harus memberikan pesan. Kemudian ini ada contohnya, contoh realistis yang sebelah kiri. Ya, ini realistis itu karena bisa terjadi di kehidupan nyata. Ibu-ibu ya, seorang ibu yang sedang mengurus pekarangannya dan ditemani oleh anak-anaknya. Ya, sangat bisa terjadi. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada Iron Man yang sedang menyetrika. Itu sangat tidak realistis atau disebutnya non-realistis. Karena Iron Man aja sudah merupakan tokoh komik gitu ya. Jadi itu merupakan contoh yang non-realistis. Kemudian untuk membuat ilustrasi tentu saja kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa aja? Nah, alat dan bahan untuk membuat ilustrasi itu dibedakan menjadi dua berdasarkan teknik. Ada teknik kering dan teknik basah. Kalau yang teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak dan medianya antara lain pensil, arang, krayon, karkol, pulpen, dan kertas gambar. Sedangkan teknik basah tentu menggunakan pengencer air atau minyak. Medianya antara lain cat air, cat minyak, tinta, dan kanvas. Nah, berikut ini adalah contoh dari teknik kering. Nah, jadi yang sebelah kiri ini gambarnya dibuat hanya menggunakan pensil saja. Nah, sedangkan yang sebelah kanan tentu sudah bisa dilihat langsung bahwa menggunakan alat-alat seperti kuas, palet gitu ya. Catnya tentu saja untuk membuat ilustrasi dengan teknik basah. Kemudian terakhir mengenai tahapan menggambar ilustrasi. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan tema berdasarkan narasi. Nah, dari narasi yang udah ada, kalian tentuin nih temanya apa. Sehingga yang langkah berikutnya kalian bisa menentukan jenis gambar ilustrasinya. Jenisnya yang tadi ada di awal ya, di bagian-bagian awal yang ada kartun, karikatur. Nah, kalian tentukan jenis gambarnya yang mana. Kemudian yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Nah, untuk yang nomor 3 ini pembahasannya ada di video sebelumnya yang judulnya menggambar model. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu menggambar sketsa. Nah, jadi kalian gambar sketsa dulu. Kalau nanti sketsanya udah jadi, dipertegas, kemudian kalian yang langkah kelimanya memberikan arsiran atau warna pada objek gambar. Nah, jadi ilustrasi itu tidak wajib harus diwarnain ya. Jadi bisa hitam putih menggunakan teknik arsiran. Atau bisa juga full color diwarnain. Oke, demikian penjelasan mengenai menggambar ilustrasi. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan selamat mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih.